Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Netral Channel. Channel yang menginformasikan atau mengupas, membahas seputar masalah-masalah yang sedang terjadi di negara kita ini secara akurat, insya Allah by data, dan yang jelas presisi. Kita netral, tidak memihak sana sini. Nah, kali ini kita kembali akan membahas soal Matel atau mata elang ya di dunia tagih menagih dan DC, debt collector. Nah, kita mau membahas perbedaan antara Matel dan DC ya. Mungkin sebagian teman-teman semuanya udah tahu ya, Matel itu mata elang, DC itu apa. Nah, sebenarnya begini, gue bisa pastiin bahwa yang namanya mata elang itu hidupnya atau sistem penagihannya ya, maaf ya, sedikit pasti brutal ya. Mereka di jalanan ya, di jalanan karena cari data di aplikasi Matel. Mereka Matel itu punya aplikasi ya, adanya Matel aplikasi namanya. Itu mendata semua siapa-siapa yang menunggak, ada tagihan lah yang akan dicari gitu, apakah roda 2 atau roda 4. Dan ketika mereka mendapatkan data dari aplikasi Matel, dari mereka mencegat di jalanan, dan itu semua, hampir semua tidak ada yang dibawa ke leasing yang disita mereka di jalanan itu ya. Dan ini jelas pasti melanggar ya, melanggar aturan yang ditetapkan OJK bahwa tidak boleh menarik kendaraan kalau belum ada putusan dari pengadilan. Itu ada pasalnya gitu loh. Nah, kalau DC itu debt collector itu, atau lebih lembut sedikit namanya jasa penagihan. Nah, jasa penagihan ada yang misalnya di kreditur itu, misalnya krediturnya bank gitu kan, itu ada memang jasa penagihan yang dari bank sendiri. Ada juga yang bank itu membuat kontrak kerja dengan pihak luar gitulah ya, itu yang namanya debt collector pihak luar. Nah, disinilah kadang-kadang entah dalam tanda petik ya, penagihan yang dilakukan oleh Matel ataupun jasa keuangan yang sifatnya satu resmi lah ya, yang legal dengan yang tidak legal. Kalau kita bilang tadi bahwa Matel ini sudah pasti tidak legal, tidak ada yang legal, itu bohong semua itu kalau ada yang bilang itu legal, nggak ada. Nah, karena kenapa gua pengen terus mengupload persoalan tagih menagih ini ya, yang terjadi, baik yang lebih marak sekali itu di jalanan, sehingga terjadi bentrok, bahkan ada perkelahian, bahkan ada korban kan gitu kan. Nah, ini yang gue jadi sorotan tuh, kenapa dalam hal ini, apakah pemerintah atau pihak yang berwajib lah nggak menertibkan secara tuntas gitu loh. Tidak ditertibkan secara tuntas, artinya ya habisin aja, sikat aja udah. Artinya bukan sikat aja, maaf, kalau memang ilegal kenapa diizinkan gitu loh ya kan. Kenapa nggak mau diberantas gitu, supaya orang aman juga. Karena memang udah ada kok putusan bahwa pasalnya kalau memang tidak ada, itu udah ada himbauan tidak boleh menarik kendaraan di jalanan, apalagi mereka yang ilegal, dengan tujuan sudah pasti nggak benar gitu loh. Buktinya ya banyak, ada temuan-temuan yang digerebek itu, mereka menyimpan banyak barang sitaan dari jalanan itu, Matel-Matel ini, menjualnya untuk kebutuhan pribadi, bukan leasing. Kalau debt collector yang resmi itu kan, yang legal itu kan, mereka
setelah 3 bulan menunggak diselesaikan di kantor kan gitu. Itu pun tidak boleh menyita di jalanan, nggak ada aturannya gitu. Tapi yang terjadi ya begitu. Entah tidak ada brainstorming atau briefing sebelum melaksanakan itu, atau ada diarahkan oleh leasingnya itu, tapi kalau bahasa ini mereka berkhianat, implementasinya di lapangan nggak begitu. Ya karena mereka prinsipnya begini, mereka nggak punya gaji ya, nggak punya gaji, terus terang nggak punya gaji nih. Yang penting mereka harus dapat tagihannya. Nah dari tagihan itulah mereka mendapat komisi gitu. Jadi akhirnya ya si orang yang ditagih ataupun yang tertunggak tadi, debitur tadi, karena memang belum bisa bayar, dia tetap bertahan. Nah terjadilah semacam bentrok atau apa, pemaksaan atau lain-lainnya. Sebenarnya itu nggak boleh. Nah inilah kita selalu, ini kadang-kadang muncul pertanyaan, ini kenapa pihak yang berwajib seperti kayak nggak peduli gitu loh, atau takut? Nggak mungkin dong, masa ya takut sama debt collector, meskipun yang notabene-nya debt collector itu rata-rata ya dari timur, dari apa, yang badannya gede-gede, agak-agak tampang sangar, memang itu apa dia, ikonnya dia memang begitu, memang ya sekaligus untuk menakut-nakuti, mana yang takut, mana yang enggak ya akhirnya mereka berkelompok mengeroyok debt collector tadi, seperti yang terjadi di Kalibata, meskipun akhirnya ternyata ada keterlibatan pihak yang berwajib, dalam hal ini oknum polisi gitu kan. Nah tapi di tempat-tempat lain sepertinya kalau 1-2 sih udah ketakutan di polisi oknum polisinya. Nah ini kita kan butuh perhatian dari Pak Kapolri, terutama kalau perlu dibantu sama TNI juga menertibkan yang seperti ini. Jadi rusuh jadi nantinya terjadi bentrok itu, dan bukan hanya sekedar yang bentrok antara pihak ini dengan pihak Matel atau pihak debt collector ini, tapi udah merembet kemana-mana. Ya korban lah yang lain-lain yang nggak tahu menang permasalahan, seperti kejadian di Kalibata yang dagang kan itu. Ini berapa kali udah kita ulas ya di video sebelumnya, tapi masih menarik untuk kita bahas gitu loh. Jadi akhirnya orang udah jenuh kan, kesal juga gitu loh. Mereka kerjanya kalau matel-matel itu ya di jalan ngintip nomor ini itu setelah mendapat data dari aplikasi Matel tadi. Kadang-kadang aduh nggak ngerti juga ya kita, apakah di negara lain ada hal seperti ini terjadi, praktek-praktek di lapangan itu yang kita soroti gitu lah. Jadi ada yang mengatakan ya jangan berutang dong, kalau mau utang bayar dong, itu aja kok repot. Bukan masalah repot, masalah berutang harus bayar. Memang kalau utang harus bayar. Yang kita perbincangkan atau kita kupas ini masalah tindak tanduknya. Ya kalau bicara etika atau moral udah nggak ada sama sekali tuh, mereka punya etika dan moral, nggak ada ya. Kalau kita ambil persentasenya 99%, apalagi udah Matel tadi kan, mata elang itu udah 100% itu udah brutal semuanya. Yang gue bilang tadi, kembali lagi kan, karena nggak punya gaji, mereka harus makan atau harus kirim uang kepada keluarga dan lain-lain sebagainya, ya terpaksa mereka yang melakukan hal-hal yang tidak beretika, kayak gitu aja. Nah itu sebaliknya, orang yang ditagih tadi, debitur yang berutang tadi nggak punya uang, mau nggak mau dia harus mempertahankan ininya, kendaraannya gitu loh. Ya jadi jangan dibilang ya utang nggak usah diomongin juga, memang udah tahu tuh utang harus dibayar. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Dia udah nggak kerja tuh, di PHK atau banyak lah persoalannya. Nggak segampang itu juga, nggak serta-merta wah begini. Taunya mereka ucapannya begitu. Sama kartu kredit, tapi kalau kartu kredit kan nggak ada yang mau disitanya, ya. Kartu kredit juga pernah gue bahas kan. Itu sebenarnya waktu kita bikin kartu kredit itu ada asuransinya kan. Tujuannya apa asuransi itu? Ketika si debitur gagal bayar, mungkin dari situlah diambil. Tapi
Ya orang nggak pernah nanya ya ke, kalau kita tanya ke bank, kita sebagai debitur berhutang kartu kredit, tanya bank, orang bank juga kadang-kadang nggak mau juga transparan. Karena kita udah dipotong asuransinya, asuransi buat itu. Jadi buat apa asuransi itu kalau eh, ada tunggakan atau gagal bayar, galbay, terus dia melimpahkan ke pihak debt collector, leasing, pihak bukan leasing, apa namanya? Dia pihak jasa penagih itu yang kerjasama dengan apakah bank atau apa kan? Aneh juga, karena sudah lunas mungkin dari asuransi itu gitu loh. Ini perlu diinin. Kalau ada orang bank boleh jelasin gitu loh. Nah asuransi itu waktu mereka menandatangani, bukan menandatangani, nggak ada ya, itu by phone aja. Itu buat apa asuransi itu? Kan ada slip pemotongan kartu kredit itu setiap bulan tuh ada asuransi gitu kan. Asuransi apa gitu loh? Asuransi itu pasti. Nah inilah culasnya kadang-kadang ketika dikonfirmasi ke bank, bank seolah-olah nggak mau tahu gitu loh. Kayak nggak mau transparan, nggak mau nunjukin gitu loh. Ini kan apa ya? Ya itulah kira-kira Mas Bro ya. Uh, kita akan tetap bahas ya di channel netral, channel ini akan tetap kita bahas isu-isu yang sedang berlangsung, terutama kaitannya dengan mata elang, tingkah laku, tingkah pola mata elang maupun DC-DC yang gue bilang tadi. Kalau mata udah pasti nggak legal. Kalau DC, debt collector atau jasa penagihan, ada yang legal, ada yang ilegal juga gitu loh. Ya, ya mungkin itu aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Kalau ada yang komen silakan. Kalau ada orang bank tadi yang ulang masalah kartu kredit, masalah asuransi, boleh juga dijelasin supaya masyarakat tahu. Dia udah bayar asuransi waktu masuk kartu kredit, membuat kartu kredit, itu kan tujuannya buat kalau dia gagal bayar gitu. Atau boleh nanti kalau ada yang terlibat ataupun lagi bermasalah itu boleh ditanyakan ke OJK aja, Otoritas Jasa Keuangan gitu loh, konsultasi gitu loh. Oke ya, sampai ketemu. Semoga ini bisa bermanfaat ya, dengan tidak mengenai rasa hormat. Saya mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang salah. Sampai ketemu di next video di Netral Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.